semua dari pantai sampai ke tengah tadi kan pasti di bawahnya sampai ke dasar ya. Jadi dari intertidal sampai ke laut dasar ya. Nah, beberapa organisme yang ditemukan di sini tentunya juga sangat-sangat berbeda. Dia beradaptasi dengan lingkungan di dasar ya, menempel atau meliang ya, gantung dari jenis hewannya. Tapi kalau kita lihat itu ada susunan yang tadi mulai dari garis pantai tadi, zona supratidal, kemudian zona intertidal ya pasang surut, kemudian zona sublim sudah, baru nanti ke zona yang paling dalam di dasar ini ya. Kalau dari atas mungkin pengaruh dari cahaya matahari akan berkurang dengan kedalamannya. Tapi kita lihat di dinding atau di dasar dari setiap kedalaman itu ada kelompok hewan yang hidup di atasnya ya. Kelompok bentik ya, dimana itu jenisnya juga berbeda-beda pada tiap kedalaman. Ya, di tebing atau slope dasar laut itu elevasi ataupun kedalamannya itu semakin ke bawah, tentunya hewan yang ditemukan juga makin keanekaragamannya berkurang ya, karena faktor pembatas yang membuat mereka beradaptasi ya. Nah, di sini ada contoh bagaimana dari kedalaman yang berbeda itu jenisnya juga berbeda ya. Terus kita lihat misalnya di sini ada beberapa contoh mulai dari burung ya, kemudian beberapa spesies dari ikan ya, kemudian ada juga siput yang ada di dasar ya. Nah, ini ikan-ikan yang hidup di dasar juga ada yang memang hidupnya menempel di dasar ya. Beberapa yang lain itu bisa kita temukan pada substrat. Nah, mungkin kita bisa melihat contoh dari jenis-jenis ikan yang ditemukan di dasar maupun hewan-hewan yang hidup di dasar ya. Atau ini kalau di beberapa jenis ikan yang hidup di dasar. Misalnya dari dia hidup di antara batu-batu di dasar laut ya. Tapi kalau kita dekati dia biasanya akan muncul di keluar ya, karena dia ini sejenis belut ya, belut laut yang panjang gitu ya, murai ilis. Kalau dia bisa kita lihat di panjang tubuhnya.
merupakan satu habitat yang menarik untuk hewan-hewan di dasar ya, di mana dia bersembunyi di antara terumbu atau di batu-batu di dasar ya, dan menunggu mangsa ya. Kalau dia ada mangsa yang mendekatinya ya. Ini gambaran mengenai kehidupan di dasar ya. Kita bisa lihat yang lain, beberapa contoh dari hewan yang hidup di dasar. Ini beberapa contoh, misalnya jenis cephalopoda dan ikan. Ketelpis seperti cumi atau sopang ya, yang hidup di dasar, dia juga sama. Jenis gurita, octopus atau squid ya. Cumi ini hidup di dasar pada substrat. Nah, dia menunggu mangsa ya. Mangsanya bisa ikan-ikan yang ada di sekitar terumbu karang ya. Nah, dia mempunyai tentakel ya, semacam lengan yang pada mulutnya itu bisa dijulurkan, sehingga pada waktu dia ada mangsa yang mendekat, dengan mudah dia bisa. Jadi kalau kita lihat dia berjalan di dasar seperti ini ya, nah, Anda bisa melihat ya, Anda lihat lengan pada mulutnya yang berupa tentakel ini begitu cepat sekali menyergap mangsa. Ini Anda bisa lihat menjulurkan dengan cepat ya, sehingga ikan yang ada di depannya dengan cepat bisa ditelan ya. Itu ada bagian mulutnya yang mempunyai alat yang bisa menjulur untuk dengan cepat dia meraih ya. Ini kita bisa lihat ya, dia akan mencoba untuk menangkap mangsanya ya. Ini sistem reproduksinya ya, dia ada telur yang tadi dikeluarkan. Ini kita bisa melihat ikan yang besar pun dengan mudah dia tangkap ya, dengan lidah yang dijulurkan tadi. Nah, kemudian ini satu contoh dari bentuk rantai makanan di dasar ya. Ini Anda lihat substrat dasarnya yang sedimen yang, nah, setelah ini bentuk kompetisi ya, saling memakan antara. Nah, contoh dari kehidupan di dasar yang ada pada kelompok ikan yang hidup di kawasan bentik ya, di dasar dari laut atau di lereng samudra ya. Kita lanjutkan lagi sampai di materi yang oke. Baik, kita lihat pada dasarnya ini zona-zona yang tadi kita sudah melihat dari permukaan ya. Untuk daerah pinggir pantai itu bermacam-macam bentuk maupun vegetasi yang ada di atas ataupun di sampingnya ya, yang berpasir, berumput seperti ini sudah biasa kita temukan di daerah tropis ya. Ada juga yang di pinggirnya ditemukan berbagai macam
jenis vegetasi ya, baik itu rumput maupun padang lamun yang semakin ke tengah, mungkin kita bisa melihat keanekaragaman dari jenis tumbuhan maupun biota yang lain. Ini aktivitas biasanya kalau kita melakukan pengamatan di lapangan ya. Sebenarnya menarik kalau kita bisa praktikum ya, Anda melihat langsung di lapangan, kita mengukur, mengoleksi ya, ini kawasan-kawasan pantai yang biasa dikunjungi untuk kegiatan lapangan ya. Itu di Lampung ini kita punya laboratorium alam, boleh dikatakan ya. Kita beberapa lokasi ini sering kita pakai untuk kegiatan praktikum. Ada juga yang mengambil data untuk penelitian ya di kawasan pantai kita sekitar Teluk Lampung, ada yang di daerah mana di Pesawaran tuh, di daerah Ringung, kemudian di Ketapang, ada beberapa yang penelitian di Pulau Tegal ya. Banyak sekali lokasi-lokasi yang menarik yang bisa kita penelitian maupun kegiatan praktikum ya. Untuk koleksi ya bisa juga dilakukan ya, untuk mencari atau menemukan berbagai macam biota yang ada di kawasan tertinggal ya, pasang surut air laut ya. Ditemukan ini banyak sekali jenis-jenis yang bisa kita amati. Nah, untuk perairan laut dalam tentunya tidak bisa kita lihat dengan mudah karena ini di daerah-daerah yang ditemukan seperti ini ya harus dengan menggunakan alat khusus ya, kedalaman yang tinggi, kemudian juga sistem pencahayaan yang mencukupi. Tapi ditemukan banyak sekali juga beberapa jenis ya. Kalau di pinggir pantai mungkin sudah terbiasa ya, termasuk mungkin burung air ya yang ditemukan di kawasan-kawasan pesisir atau di pantai ini ya. Nah, bentuk-bentuk dari zona ini menggambarkan bagaimana keanekaragaman itu juga berbeda di setiap lokasi ya, di dasar, di tengah maupun di garis pantai ya, sehingga Anda bisa membandingkan keanekaragaman yang ada untuk menemukan kemelimpahan ataupun hal yang lain yang akan Anda amati. Karena kalau kita berbicara mengenai laut itu sangat luas sekali. Jangan hanya melihat di pantai, hanya melihat di satu zona, tapi itulah gambaran dari sumber daya yang ada di ekosistem laut itu sangat beragam dan luas ya. Mungkin kita di daerah tropis seperti Indonesia ini boleh dikatakan dilimpahi dengan keindahan alam ya, yang bagi negara-negara atau bangsa lain tuh seringkali mereka merindukan ya untuk datang, karena memang alamnya berbeda sekali ya. Di daerah tropis kita ini kan penuh dengan vegetasi yang beraneka ragam, mulai dari darat sampai ke laut, kemudian juga faunanya juga sangat berbeda ya, apalagi terumbu karangnya itu yang menarik untuk dilihat ya. Kita sering menemukan kawasan-kawasan yang masih bersih, yang masih terawat ya, tapi di sisi lain kita juga melihat banyak sekali ya terjadi yang sebaliknya, pencemaran, kemudian perusakan lingkungan yang justru berakibat pada menurunnya keanekaragaman. Ini sering menjadi satu masalah ya. Di satu sisi kita membangun sesuatu yang ada untuk keperluan kehidupan, tapi di sisi lain ada dampak yang ditimbulkan ya, terutama yang berkaitan dengan kawasan di ekosistem laut ini ya. Baik itu dari aktivitas industri, kemudian penambangan ya, yang ada di darat, yang kadang-kadang secara tidak langsung itu akan berdampak pada kondisi di perairan laut ya.
pembuangan limbah yang tidak sesuai, kemudian reklamasi pantai atau alih fungsi hutan kawasan pantai ya, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan manfaatnya ya, sehingga orang hanya berorientasi untuk secara ekonomi mendapatkan hasil, tapi tidak melihat jangka panjang secara ekologi, apakah nanti itu membahayakan atau tidak bagi lingkungan ya. Nah ini beberapa gambaran. Untuk di daerah laut ini memang ada beberapa kawasan yang tidak hanya berupa laut yang bersalinitas asin ya, tapi juga ada kawasan-kawasan yang berhubungan dengan muara sungai ya, sehingga di situ ada kawasan estuaria, ada kawasan yang memang bertemunya perairan yang berbeda salinitas sehingga membentuk suatu ekosistem yang tersendiri ya, estuaria, sehingga campuran air tawar dan air laut itu membentuk apa yang disebut dengan air payau atau apa yang disebut dengan brackish water. Nah, ini juga merupakan satu kawasan di bagian laut. Bentuknya bisa bermacam-macam, daerah-daerah di kawasan tersebut ya, ada yang jadi tempat untuk berlindung ya, berbagai macam ikan ya, tapi juga merupakan kawasan yang rentan terhadap perubahan karena tadi fluktuasi air yang pasang surut bergantian itu bisa menyebabkan hewan yang ada di situ juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan salinitas maupun pergerakan arus pasang surut yang baik itu dari laut ke sungai atau sebaliknya dari sungai ke arah laut. Gambaran ini menunjukkan bahwa keanekaragaman juga berbeda ya, terutama untuk jenis-jenis hewan yang hidup ataupun yang berasosiasi di kawasan estuaria. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan mungkin ya hampir sama dengan kawasan garis pantai ya, di mana dia lebih mirip dengan kawasan mangrove atau kawasan yang. Nah ini beberapa contoh untuk gambaran mengenai zonasi dari laut, mulai dari pinggir pantai ke tengah, kemudian sampai ke kawasan yang berhubungan dengan sungai atau estuaria ya. Beberapa kondisi ini di kawasan kita di Lampung ini banyak yang kita menemukan karena kita banyak dikelilingi oleh laut ya. Kemudian juga kita mempunyai beberapa kawasan yang ada aliran sungai ya. Ya, sehingga kita bisa temukan lokasi-lokasi yang perairannya merupakan daerah transisi dari dua pertemuan tadi ya, salinitas yang berbeda. Untuk beberapa yang lain mungkin kita bisa bandingkan dengan kawasan lain ya. Ini secara umum ya, daerah-daerah yang berkaitan dengan ekosistem laut ya, ada mangrove, ada estuaria ya, ada terumbu karang ya, coral reef ini juga merupakan kawasan yang cukup berperan ya di dalam memelihara keseimbangan ekosistem laut ya. Untuk dari beberapa terumbu karang ya, yang keberadaannya ini juga menjadi habitat penting bagi kelompok-kelompok ikan maupun hewan yang lainnya. Kita di daerah tropis ini kondisi terumbu karang ataupun kawasan ekosistem terumbu karang ini masih dominan ya. Tapi kalau untuk daerah yang beriklim sedang atau di daerah subtropis ini mungkin tidak sekaya ataupun tidak sebanyak ini keanekaragaman jenis yang ditemukan ya, meskipun ada coral reef tapi jenis, bentuk maupun luasnya juga sangat terbatas karena suhu yang paling berperan dalam keanekaragaman ya.
Kalau Anda pernah melihat di dasar perairan misalnya di kawasan mana yang dekat misalnya Pulau Tegal itu kan Anda bisa melihat contoh yang bagus ya, terumbu karang yang masih terjaga dalam arti kawasan banyak habitat untuk ikan-ikan maupun hewan-hewan yang ada di perairan sekitarnya ya. Nah, kemudian untuk yang ini tadi sudah kayaknya yang hidrotermal vent itu yang di dasar tadi ya, panas bumi tadi ya, dimana ini juga merupakan satu kondisi yang bisa terjadi di beberapa tempat karena di dasar perairan di laut itu ada sumber air panas ya, yang keberadaannya itu juga merupakan bagian dari ekosistem penting ya. Nah, kalau kita lihat di dasar ya, ini ada sumber air yang panas yang ada di dasar yang kemudian bisa memanasi atau memberikan pengaruh terhadap panas di sekitarnya ya, bisa menimbulkan karena panas yang tinggi itu ada semacam uap air ya yang bisa keluar seperti itu. Kemudian di dalam prosesnya ini biasanya kalau ada kondisi sumber air panas atau panas bumi yang ada di dasar itu akan menimbulkan banyak mineral ya, mineral yang terangkut yang terbawa oleh oleh panas uap dari, terutama adalah dari sulfida ya. Nah, biasanya semakin ke atas dia akan semakin berkurang suhunya dan akan menjadi dingin ya. Nah, kemudian mineral-mineral yang terbawa ini akan menggumpal ya, padat, dan akan tersimpan atau terdeposisi di dasar. Hanya biasanya kalau ada sumber panas yang ada di dasar, itu di sekitarnya banyak ditemukan mineral-mineral ya, yang terbawa yang kemudian mengalami pendinginan sehingga menjadi padat dan akhirnya bisa terdeposisi di sekitarnya ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya ada gambaran dasar seperti ini ya, karena suhu yang sangat tinggi misalnya, sehingga dia akan keluar dalam bentuk air panas yang membawa gas-gas yang terlarut termasuk mineral-mineral itu ke atas. Nanti sampai di atas dia akan turun suhunya ya, sehingga menggumpal dan dia akan turun lagi ke bawah sehingga membentuk satu deposit ya, simpanan dari berbagai macam mineral ya. Nah, ini contoh dari kegiatan yang ada di dasar ya, yang mungkin tidak ditemukan di Indonesia. Di beberapa negara itu ada yang punya seperti ini sehingga dia kaya dengan berbagai macam mineral ya, yang ditemukan ya. Itu gambaran mengenai kondisi dari satu ekosistem ya. Nah, untuk beberapa contoh yang lain, Anda bisa lihat kehidupan di dasar itu sangat beragam ya. Tadi kan saya tunjukkan ini satu contoh rantai makanan ya. Nah, di dalam dasar itu juga ada proses yang terjadi pada hewan-hewan yang dalam proses reproduksi. Tadi sudah saya tunjukkan, mungkin perlu kita lihat. Nah, ini satu contoh bisa dilihat ya gambarnya ya. Halo? Bisa Pak, bisa. Ini saya tunjukkan satu contoh gurita ya. Gurita itu kan oktopus ya. Itu kan hidupnya di dasar juga, di sela-sela bebatuan di dasar. Nah, ini kalau Anda lihat bagaimana dia bereproduksi, ini ada video yang menarik ya. Bagaimana dia berkembang biak, ini butuh waktu yang lama. Nanti kita lihat ceritanya.
Ini telur-telur yang dihasilkan oleh seekor gurita ya. Jumlahnya ribuan, 50 ribuan telur ya. Anda bisa melihat telur-telur yang dihasilkan. Ini guritanya yang bergerak dengan tentakelnya. Dan dia menjaga anakannya dalam bentuk telur tadi kurang lebih 50 bulan ya. Anda bisa melihat dia mengerami 50 bulan. Berarti berapa? Hampir 5 tahun ya, 4 tahun lebih. Nah, ini yang menarik bahwa setelah telur tadi menetas, ini induknya akan mati ya. Nah, di sini Anda bisa melihat telur-telur tadi yang sudah dierami akan menetas keluar satu persatu ya. Nah, mereka sudah menjadi anakan ya, yang dari telur tadi mungkin sifatnya masih bentik ya, menempel di dasar, dia sudah mulai bergerak ya, sudah jadi nekton. Nah, dari 50.000 mungkin tidak semuanya bisa survive ya, tapi paling tidak ini menggambarkan bagaimana satu induk bisa menghasilkan ribuan anakan ya. Mereka akan menetas dalam waktu yang sama satu persatu keluar dari bungkus telurnya ya. Nah, kadang-kadang telur yang baru menetas itu juga menjadi mangsa ya bagi lobster, bagi hewan-hewan yang hidup dasar. Jadi ini satu video yang luar biasa ya, yang dibuat oleh seorang yang melakukan penyelaman di dasar ya, sehingga dia bisa mendapatkan video yang ini sebenarnya memberi gambaran kepada kita bahwa reproduksi dari setiap hewan itu kan berbeda-beda ya. Tadi kita lihat mungkin telur yang dihasilkan jumlahnya puluhan ribu ya, tapi kan tidak dijaga ya. Begitu si induk itu melepaskan telur, kemudian dia mengerami, tapi kemudian dia mati ya, sehingga anakan atau telur-telur yang menetas ini harus bertahan hidup ya, survive. Tadi ada yang baru hidup kemudian dimangsa oleh ikan atau oleh lobster dan sebagainya. Jadi mungkin dari 50.000 telur yang dihasilkan itu hanya mungkin 1-5% yang berhasil survive ya. Nah, tapi itu sudah bisa menggantikan populasi dari jenis ikan tadi di satu lokasi ya. Yang tentunya ini juga merupakan satu cara bagaimana hewan-hewan tadi bereproduksi ya. Bentuknya juga bermacam-macam. Kemudian ini ada satu juga video yang menarik yang kebetulan saya dapatkan ya. Bagaimana ikan itu menyiapkan ya katakanlah untuk menarik lawan jenisnya ya. Dia membuat suatu areal di dasar itu menjadi kawasan yang menarik ya. Kadang-kadang bagaimana dia membuat dan bagaimana dia melakukannya nih yang kita tidak mengerti ya, tapi ini satu video yang luar biasa menurut saya yang dibuat oleh ya mungkin orang-orang yang ini satu contoh dari jenis ikan ya yang hidup di dasar ya. Ini saya dapatkan dari BBC dari satu perilaku ikan yang hidup di dasar ya. Dia membuat tempat untuk
memijah katakanlah untuk kawin ya, itu menjadi area yang sangat menarik bagi lawan jenisnya. Sambil jalan kita lihat tayangannya ya, bagaimana ikan kecil ini sebagai seorang arsitek ya, dia membuat dasar yang berupa substrat pasir itu menjadi satu kawasan yang menarik. Ini juga luar biasa yang bisa menemukan bagaimana perilaku ikan ini ya. Video yang luar biasa menurut saya dari BBC Earth. Jadi ikannya ini kecil sekali kalau Anda lihat ya, dia hidup di dasar, substrat dasar ya. Jadi dia untuk menarik lawan jenisnya yang betina ya, dia membuat suatu kreasi ya, seperti gambar seperti ya, yang berasal dari pasir ya. Anda bisa lihat aktivitasnya. Nah, substrat dasarnya itu dibuat menjadi menarik ya, seperti di gambar ya. Nah, dia menggunakan siripnya ya untuk menggerakkan sedimen tadi sehingga pasir yang ada di dasar itu menjadi bergerak, bergeser ya. Dia membentuk suatu formasi yang secara matematik itu bisa dilihat sangat indah ya, simetris, kemudian seolah-olah dia mengukur ya, seperti orang yang belajar tentang arsitek ya, dia mengukur panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Tapi Anda bisa melihatnya aktivitasnya ya, dia melakukan pergerakan dengan siripnya dan kemudian dia menyingkirkan sampah-sampah yang ada di situ ya. Dia buang ya sampah-sampah yang ada di sekitar pasir tadi ya. Nah, kemudian dia membuat kawasan dasar itu menjadi satu semacam bangunan atau semacam pelataran yang disusun sedemikian rupa ya. Jadi dia berhari-hari dia bekerja untuk membuat kawasan tadi supaya bisa menjadi satu taman atau suatu lokasi yang menarik bagi lawan jenisnya untuk datang. Dan Anda bisa melihat dia bergerak seperti itu ya, menggaris tanah di dasar ya, dengan menggunakan sirip di bagian. Nah, ini sudah hampir selesai dia melakukan kerjanya ya. Anda bisa melihat dari atas ya, ternyata dia membuat suatu bentuk yang sangat indah sekali. Anda bisa melihat tadi kan tidak terbayangkan kita bagaimana dia membuatnya ya, tapi setelah dilihat dari atas ternyata dia membentuk suatu formasi yang sangat indah ya. Anda bisa melihat ikannya tadi ya, seperti simetris ya, seperti bunga matahari gitu ya. Bentuknya bulat, kemudian ada garis-garis ya. Ini suatu contoh bagaimana perilaku ikan ya, hanya untuk menarik lawan jenisnya supaya datang, dia membuat ya tempat yang nyaman ya. Mungkin dia menjadi menarik bagi lawan jenisnya kalau dia buatkan seperti ini. Nah, dia akan menunggu di tengah ya, menunggu di tengah di lokasi yang telah dibuat tadi ya. Ini contoh yang luar biasa dari perilaku, tapi itu pun juga melalui satu pengamatan ya. Orang bisa membuat sesuatu yang beberapa hewan yang lain, misalnya untuk gurita ini kan keberadaannya di perairan juga sangat dibutuhkan ya, sebagai salah satu penyusun atau di dalam rantai makanan, itu juga berfungsi sebagai predator ya. Tapi keberadaannya ini juga sangat penting ya. Kalau kita lihat jenis-jenis hewan yang ada di substrat dasar ini, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat ya. Kalau kita lihat bagaimana dia di dasar, dia bisa berkamuflase ya, warna dan abui mangsanya dengan cepat ya, dengan Anda bisa melihat dan bisa berubah dengan cepat ya, sehingga dengan mudah dia bisa mengelabui mangsanya. Nah, ini contoh dari perilaku adaptasi ya, bentuk-bentuk dari hewan yang hidup di dasar ya. Nah, sebenarnya banyak ya, kalau Anda mau itu mencari di
YouTube atau di Discovery Channel ya, BBC Channel, itu banyak sekali contoh-contoh dari kehidupan di dasar yang berhubungan dengan aspek biologi laut ini ya. Saya kalau pas ada hal yang menarik yang bisa saya ambil, biasanya foto-foto ini bisa saya gunakan untuk melengkapi dari materi yang ada di dalam kita membahas yang berhubungan dengan biologi laut. Kemudian yang lain ini satu masalah juga di dalam kehidupan di laut ya, yang harus kita perhatikan kalau kita lihat di dalam kaitannya dengan pelestarian ya, konservasi di ini contoh dari beberapa kehidupan di laut yang seringkali kita temukan ya di dalam kaitannya dengan konservasi ya. Ini contoh juga yang ada di laut ya. Kita sering menemukan hiu paus ya, ikan hiu paus yang besar ya. Ini salah seorang bapak yang sering berenang bersama hiu paus ya. Dan dia mencoba untuk mendekati hiu paus yang beberapa jenis ikan besar yang ditemukan di perairan laut ya, yang keberadaannya juga merupakan satu
Nah, tapi di samping itu juga ada berbagai masalah yang lain ya. Keberadaan dari aktivitas manusia yang justru seringkali menimbulkan masalah ya bagi hewan-hewan yang ada di laut. Kalau kita lihat ya, beberapa contoh nanti kita bisa lihat ya. Ini mungkin yang lain lagi, bagaimana aktivitas yang terjadi ya. Ini burung-burung laut yang biasa kita lihat ya. Bikin apa ya? Saya baik, itu beberapa contoh saja supaya Anda mempunyai gambaran mengenai kondisi yang ada di perairan laut ya. Ya, nanti kalau Anda yang biasanya mencari sumber data dan beberapa tayangan tadi sebagai pelengkap saja ya.
Jadi kalau Anda bisa mencari video atau apa-apa yang melengkapi itu sangat baik ya kalau bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan kita. Nah, untuk zona yang lain ini sudah tadi ya. Sebentar. Nah, untuk di perairan di dasar tadi sudah beberapa kita lihat apa jenis maupun keanekaragamannya ya. Nah, untuk di dasar sebenarnya lebih ke arah geologi, itu biasanya ada aspek yang lebih mendalam ya, karena berkaitan dengan bagaimana pembentukan di dasar laut ya. Ini biasanya orang-orang di bidang geologi yang mempelajari terutama untuk kawasan laut ya, entah itu geodesi atau geofisika ya, itu biasanya akan lebih mengembangkan pengetahuan di dasar ya, termasuk penemuan beberapa sumber daya yang ada di dasar laut ya. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarahnya ini laut kita ini kan ada empat samudra yang besar ya, yang keberadaannya di dunia ini sudah kita ketahui ya. 5 sebetulnya ya. Kalau kita ada 5 sebetulnya, tapi ini di sini hanya 4 ya. Jadi di sini ada zona yang di laut Kutub Utara ya, kemudian di Atlantik ya, dan Pasifik. Nah, kita ini kan termasuk yang di 2 ya. Ini kalau kita sebenarnya 4 ya, karena Pasifik di sini dengan di sini kan bumi itu bulat kan, bisa ketemu di dalam lingkaran ini ya. Jadi dari sini dengan sini akan ketemu nanti kalau bulatnya. Makanya ada 4 tadi ya, Pasifik ya. Ini yang paling lebar dan paling dalam ya. Kemudian yang kedua itu Atlantik, ini juga lebar ya. Dan yang ketiga itu Lautan India ya, dengan kedalaman yang rata-rata ya, hampir sama dengan Atlantik. Kemudian yang paling kecil itu di daerah Kutub Utara tadi ya, Arktik ya. Nah, ini kalau kita lihat di bumi ya, kalau Anda melihat globe itu ada gambaran mengenai keberadaan laut ya, dari benua antar benua. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya di dalam kita mempelajari mengenai dasar laut, itu kan ada proses pembentukan benua ya, continental drift lah kalau Anda pernah ya. Di mana pada awalnya benua itu hanya satu yang kemudian mengalami perubahan karena pergerakan ya, sehingga membentuk suatu benua yang terpisah seperti ini ya. Nah, ini dulu ada teori ataupun semacam pendapat dari ahli bahwa pada awalnya benua itu hanya satu. Kemudian dia membentuk satu bentuk seperti ini ya. Sebentar, saya ada satu hal yang harus saya sampaikan ke
awal terbentuknya dunia ya secara sebentar ini mungkin nah ini proses bagaimana terbentuknya laut ya. Ini kalau dari sejarahnya kan dulu dalam satu benua seperti ini, kemudian dia mengalami retakan ya, karena ratusan tahun dia terjadi suatu yang disebut dengan continental drift sehingga membelah membentuk benua yang sekarang ini kita lihat ya. Jadi kalau digambarkan itu mau pakai pakai masker. Nah, kalau kita lihat di dalam penyebaran baik itu pada tumbuhan maupun hewan itu mengacu pada teori mengenai continental drift ini ya. Jadi dulu kenapa kok ada hewan yang ditemukan di benua yang letaknya berbeda, padahal dulunya itu mereka satu, tapi karena proses retakan benua ya membelah-belah gitu ya sehingga terpisah ya. Makanya kita kan kalau kita lihat di negara kita tuh ada beberapa spesies yang ada ditemukan yang mirip dengan benua lain atau daerah lain ya. Misalnya yang dekat dengan Australia itu mirip dengan Australia ya, yang menggambarkan bahwa secara geologi memang kejadian itu terjadi ratusan atau jutaan tahun yang lalu. Tapi ternyata teori itu benar ya. Nah ini Alfred Wegener ya, seorang geofisik ya, yang membuktikan bagaimana terjadinya lempeng benua dan terbentuknya laut tadi ya. Sebenarnya ada videonya ini pembentukan lempeng benua ini ya. Tapi kemarin coba untuk mencari belum ketemu ya, untuk menggambarkan bagaimana proses terjadinya. Kemudian di dalam kaitannya dengan jadi Pangayang paket ya dari Kisel. Nah ini kalau kita lihat di dalam teorinya itu kan seperti ini ya, continental drift. Terjadi suatu pergeseran dari benua, lempeng benua karena ada pergerakan ya sehingga menyebar menjadi 5 benua yang kita kenal sekarang ya. Tapi dulunya berasal dari satu benua yang sama yang disebut dengan Pangaya ya. Kemudian dia akan mengalami disebut dengan teori continental drift ya. Continental drift itu menggambarkan pecahnya benua ya karena ada pergerakan dari lempeng benua, dan kemudian di dalam prosesnya ini akan memisahkan antara satu benua dengan benua lain yang kemudian berkembang karena adanya laut yang ada di atau samudra yang ada di sekitarnya. Nah ini teori yang kemudian sampai sekarang diakui sebagai teori terbentuknya benua dan penyebaran dari laut, termasuk ya keanekaragaman yang menyebar pada tumbuhan maupun hewan ya. Jadi ini suatu teori yang terjadi karena proses tektonik ya, yang menyebabkan bahkan sampai sekarang kalau Anda lihat
Masih ada apa? Sebentar. Halo? Iya, Pak. Ya. Sebenarnya ini gak diingat. Terus. Bapak, maaf, suaranya belum di